merupakan batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya, collapse, lantai yang bersangkutan, dan juga runtuh total collapse, seluruh struktur. Sudarmoko 1916. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup, manusia dan barang-barang, serta beban hembusan angin. Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton, keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan tarik dan tekan. Besi adalah material yang tahan tarik, sedangkan beton adalah material yang tahan tekan. Gabungan antara kedua material ini dalam struktur beton memungkinkan kolom atau bagian struktural lain seperti balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Kolom harus dirancang unutik menahan gaya aksial dai, beban terfaktor pada semua lantai atau atap dan momen maksimum dari beban terfaktor pada suatu bentang lantai atau atap bersebelahan yang ditinjau. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke elevasi di bawahnya hingga akhirnya sampai ke tanah melalui pondasi. Di dalam analisa maupun perencanaan kolom, dasar-dasar teori yang digunakan dalam analisis balok dapat diterapkan dalam analisis kolom, tetapi ada tambahan faktor baru selain momen lentur, yaitu gaya-gaya normal tekan yang diikutkan dalam perhitungan. Karena itu perlu adanya penyesuaian dalam menyusun persamaan keseimbangan dengan meninjau kombinasi momen lentur dan gaya normal tekan. Pada lentur balok, banyaknya tulangan yang terpasang dapat direncanakan agar balok berperilaku ductile, tetapi pada kolom biasanya gaya normal tekan adalah dominan sehingga keruntuhan yang bersifat tekan sulit untuk dihindari. Dalam buku Struktur Beton Bertulang di Pohusodo 1994, ada 3 jenis kolom beton bertulang yaitu 1. Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. Kedua, kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya sama dengan yang pertama, hanya saja sebagai pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral yang dililitkan keliling membentuk heliks menerus di sepanjang kolom. Fungsi dari tulangan spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen dan tegangan terwujud. 3. Struktur kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa, dengan atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. Pengukuran digunakan alat theodolite dan rambu ukur. Pengukuran ini dilakukan oleh seorang surveyor. Titik-titik yang menjadi acuan ditandai dengan menggunakan patok. Patok terbuat dari kayu bulat dengan panjang sekitar 1 meter yang ditancapkan ke dalam tanah ataupun di atas lantai. Penyimpanan besi harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga besi tersebut tidak berhubungan langsung dengan permukaan tanah untuk mencegah agar besi tidak menjadi berkarat. B. Penyimpanan besi harus dipisahkan sesuai dengan ukurannya untuk memudahkan pada saat pengambilan besi untuk dipabrikasi depurate, agar saat pengecoran tulangan atas dan tulangan bawah ini tidak menyatu. Maka pada selah di antara kedua tulangan tersebut digunakan pemisah berupa besi berbentuk menyerupai huruf S yang disebut besi pemisah. Setelah pekerjaan penulangan selesai,
maka diteruskan dengan pekerjaan bekisting. Bekisting yang dimaksud di sini adalah papan bekisting pada sisi-sisi kolom. Bekisting dirakit terlebih dahulu sebelum didirikan sesuai bentuk dan dimensi kolom. Sebelum pemasangan, bekisting terlebih dahulu diikat dengan menggunakan baut weller. Kemudian bekisting didirikan setegak mungkin dan pemasangan bekisting harus rapat dan tidak ada celah agar tidak terjadi pembocoran. Bekisting didirikan setegak mungkin dengan pipe support, penyangga kolom yang diletakkan di samping bekisting. Pemilihan pipe support dikarenakan pertimbangan lebih praktis dan lebih efektif serta mempersingkat waktu pemasangan. Produk beton alternatif pemakaian usulan. Pemakaian produk beton alternatif berupa beton siap pakai, ready mix concrete, dapat diusulkan kepada konsultan pengawas. Untuk kolom pembongkaran bekisting dilakukan setelah 7 hari pengecoran, sedangkan untuk balok pembongkaran bekisting 7 hari setelah pengecoran.